simbolis itu sendiri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Strategi yang pertama, menyerang iblis itu sendiri sudah Tuhan lakukan. Waktu Yesus mati di kayu salib, itu adalah momentum pertama dan yang utama menghancurkan kuasa daripada iblis. Waktu Yesus mati di kayu salib. Ini artinya Bapak Ibu dikasih oleh Kristus. Waktu Yesus mati di kayu salib, iblis ditaklukkan, ditundukkan, dihancurkan, dibatasi ruang gerak, bahkan dipersempit oleh Tuhan. Itu arti daripada kematian Yesus di kayu salib. Di mana Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa iblis itu menawarkan kuasa dan kegelapan melalui berbagai pendekatan. Yang pertama, dia menerjemahkan dirinya dengan sebutan setan atau Lucifer. Dia menawarkan dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk jatuh dan hidup terus di dalam dosa dan dosa dan dosa. Bahkan dia juga terus menjajah orang yang berdosa itu supaya terus-menerus diperbudak, artinya diikat, dikendalikan oleh iblis atau setan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan datang. Bahkan ujungnya, setiap orang yang dikuasai oleh iblis dibuat terus berbuat dosa. Orang itu juga terus sampai akhir hidupnya mati di dalam dosa. Kehancuran demi kehancuran. Inilah yang terus dilakukan oleh iblis di dalam diri orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Baik waktu dia hidup di dunia ini, bahkan setelah dia meninggal, semakin hancurlah sudah kehidupan dia di neraka. Maka Yesus datang, Yesus mati, Yesus bangkit pada hari ketiga, menawarkan solusi, menawarkan jalan, menawarkan kemerdekaan melalui satu. Kematian dan kebangkitan Kristus itu mengamputasi kuasa iblis. Sehingga iblis itu tidak seenaknya, tidak semaunya lagi, tidak sesuka hatinya lagi. Memperbudak, memperalat, menghancurkan manusia itu. Apalagi yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Maka waktu kita percaya Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita, maka kita mendapatkan pengampunan. Pengampunan itu pembebasan dari keterikatan iblis dan juga keterikatan dosa yang terus-menerus tadinya menindih, menguasai, menjajah kita. Diampuni, dibebaskan kita lewat darah Yesus. Bahkan tidak hanya diampuni, tapi dilepaskan kita dari penguasaan iblis dan juga dari keterikatan dosa. Kita bebas, kita merdeka di dalam Kristus. Maka implikasi dari itu kita diberikan kehidupan lebih baik. Baik secara rohani, secara jasmani, secara material. Selama kita hidup di dunia ini. Dan juga setelah kita di surga. Hidup kita menjadi lebih baik. Roh, jiwa, dan tubuh. Bahkan sebenarnya, kalau kita mau hubungkan ini dalam usaha pekerjaan dan bisnis kita, waktu kita bertobat pada Yesus, atau kita percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib untuk memerdekakan kita, untuk mengampuni kita, ini juga berimplikasi, berdampak maksud saya, di mana Tuhan bisa memerdekakan usaha bisnis pekerjaan kita itu dari penguasaan sibolis. Tuhan bisa bebaskan, lepaskan usaha kita, bisnis kita dari penguasaan dari sibolis, Bapak Ibu. Artinya akan begitu mudahnya Tuhan memberkati usaha, bisnis, pekerjaan, rumah tangga kita kalau kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Itulah menjadi penting pertobatan kita kepada Kristus. Keselamatan
kita dapatkan selama kita hidup di dunia ini. Ya, kita seringkali diselamatkan oleh Tuhan dari mara bahaya. Kita seringkali diselamatkan oleh Tuhan dari kebangkrutan total. Kita seringkali bisa diselamatkan oleh Tuhan dari berbagai sakit penyakit. Waktu kita masih hidup di dunia. Apalagi Bapak Ibu. Di surga kita sudah pasti total diselamatkan juga masuk surga. Apa yang dikasih oleh Yesus Kristus? Sekali lagi darah Yesus yang tercurah itu memberikan makna setan ditaklukkan total. Dikalahkan total. Diamputasi total. Segala kuasa dan pengaruh-pengaruh buruk dari setan itu terhadap manusia. Khususnya bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sehingga bagi kita yang sungguh-sungguh berdoa dan percaya Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Lalu kita menerima Yesus dalam hati kita. Bapak Ibu dan saya punya kuasa. Punya otoritas. Punya kemampuan. Untuk berkata tidak terhadap setan. Termasuk mengusir setan. Dan juga melawan setan itu sendiri. Maka orang sudah bertobat. Tidak akan mungkin Bapak Ibu. Setiap waktu, setiap saat dia terus hidup dalam dosa, dalam kekuasaan setan. Tidak. Ada kuasa Kristus yang sudah mengamputasi kuasa daripada setan itu sendiri. Kecuali kalau orang itu belum bertobat. Untuk itulah Kolose pasal 1 ayat 13 mengatakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu artinya, Yesus itu telah melepaskan kita dari kuasa simbolis. Gitu kira-kira. Maka kita yang sungguh-sungguh percaya tidak bisa lagi diperalat. Dikuasai, dikendalikan, dijadikan jadi kayak kita iblis. Nggak bisa lagi Bapak Ibu. Karena darah Kristus kita percaya untuk mengampuni dosa kita. Makanya saya katakan tadi, kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat, kita tidak akan pernah mengalami kerasukan setan. Kecuali kalau belum sungguh-sungguh bertobat. Kita itu hanya sepaling-paling apa? Diganggu. Dengan apa? Ketakutan. Dengan intimidasi. Itu pun cuma sesaat kok. Waktu langsung kita ingat Yesus. Langsung iblis lari. Tanpa meninggalkan bekas. Maka tadi pertanyaan Bu Ibu tadi. Cepat-cepat ingat Yesus. Cepat-cepat perkatakan dalam hati dan pikiran. Ada Yesusku di rumah ini. Ada Tuhanku di tempat ini. Udah, lewat itu sudah.